Kanal Inspirasi, dan di mana siaran kami dapat Anda dengarkan di dua frekuensi FM 97,1 MHz untuk Anda yang berada di daerah Nunukan dan sekitarnya, dan untuk Anda yang berada di daerah Sebatik silakan Anda mendengarkan kami di frekuensi FM 91,5 MHz. Baik pendengar, untuk pagi hari ini dalam program Religi Pagi kami lanjutkan Mimbar Agama Islam, dan topik yang akan disampaikan untuk pagi hari ini adalah hikmah Isra dan Mi'raj. Seperti apa? Bersama narasumber kami ada Pak Ustadz Eko Nani akan memberikan penjelasan. Langsung saja kita silakan Pak Ustadz Eko Nani. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du la hamla wa la quwwata illa billahil 'aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dengan penghujung daripada bulan Rajab. Kita berharap dalam kehidupan dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terkandung di dalamnya nilai-nilai keberkahan, kebaikan, sehingga umur yang kita diberikan oleh Allah ini punya manfaat tersendiri dalam kehidupan kita. Kenapa keberkahan menjadi penting yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW sendiri ketika memasuki bulan Rajab, beliau juga mengharap bahwa beliau mendapatkan keberkahan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas ibnu Malik dalam hadis Musnad Ahmad, bahwa baginda Nabi SAW ketika memasuki bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, artinya sampai kepada umur bulan Ramadan. Maka dari doa Nabi ini sebenarnya Nabi berharap bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan seorang muslim dituntut untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk berupaya untuk mendapatkan keberkahan di bulan-bulan yang ada sebelumnya. Maka Rajab menjadi tonggak awal daripada bulan perbaikan, bulan latihan memperbaiki diri, sehingga ketika memasuki puncaknya nanti ketika bulan Ramadan, hal-hal yang baik yang sudah dibiasakan itu bisa terus diupayakan dan ditingkatkan dalam bulan-bulan terbaik tentunya ke depan. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasadi, bahwa Rajab itu adalah bulan menanam, wa Sya'ban syahrus saqi, sedangkan Sya'ban itu bulan menyirami, wa Ramadan syahrul hasadi, dan Ramadan adalah bulan memetik hasil panen. Oleh karena itu kita berada di bulan Rajab ini, mari kita senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita meningkatkan nilai amal soleh kita dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah, kemudian di antaranya adalah melaksanakan latihan-latihan ibadah seperti melaksanakan puasa sunnah untuk melatih kita supaya bisa melaksanakan ibadah puasa yang kemudian menjadi puncak di dalam bulan Ramadan nanti yang kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tentunya yang kita harapkan terus bisa kita laksanakan dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Para pendengar sekalian, sebagaimana kisah yang masyhur dari bulan Rajab, di antara sekian hari dalam bulan Rajab ada satu malam
yang kemudian malam itu bisa dikatakan sebagai malam yang luar biasa, spektakuler, dan malam yang penuh dengan keanehan-keanehan bagi orang yang mengukurnya dengan akal, yaitu malam di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram fi Makkah, dari Masjidil Haram di Makkah ila Masjidil Aqsa fi Palestina, menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang kita kenal bersama yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini secara jelas diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi secara umum ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, yang di sekelilingnya penuh dengan keberkahan, supaya Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena hampir setiap tahun kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Kita kemarin baru saja libur berkaitan dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya yang bisa kita petik? Dari sekian banyak hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di antaranya hikmahnya yang pertama adalah bahwa Isra wal Mi'raj adalah perkara yang sharih, yang sudah jelas, yang secara eksplisit digambarkan oleh Al-Quran sendiri. Ketika Al-Quran menyatakan satu peristiwa tertentu, maka kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa hal itu adalah sesuatu yang terjadi, pasti benar, dan pasti adanya keberadaannya. Sehingga kita sebagai muslim harus menerima apa yang menjadi kisah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tentu penerimaan kita terhadap sesuatu menjadi ukuran dari nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Walaupun sebenarnya kalau penerimaan kita diukur secara akal, tentu peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang mungkin sulit dijangkau oleh akal. Maka disinilah ranah-ranah keimanan menjadi penting dalam memahami apa kejadian yang dikisahkan oleh Al-Quran, yang hanya bisa samiyat, yang bisa kita dengar, yang mungkin jangkauan akal kita belum pernah dirasakan oleh indera atau belum pernah dialaminya. Itulah pentingnya kenapa nilai keimanan itu menjadi landasan dari nilai-nilai yang secara akliyah. Karena sekali lagi akal terbatas dalam memahami sesuatu, sementara keimanan bisa menjangkau di luar dari jangkauan akal yang ada. Tentu hikmah yang pertama yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj adalah dalam rangka menguji keimanan seorang mukmin dalam menerima informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Dan kemudian yang kedua yang bisa kita pahami adalah bahwa dalam menerima sesuatu yang kaitannya dengan agama, maka kita dituntut tidak hanya mengandalkan kepada nilai-nilai akal semata. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengandalkan nilai akal, sementara kemampuan akal kita terbatas untuk memahami sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, maka kemudian kalau agama dipahami hanya dengan akal, nanti suatu ketika kalau sesuatu itu tidak bisa dipahami akal, maka agama itu akan tertolak. Nah, tentu hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, karena ada sesuatu yang di luar jangkauan akal, karena mungkin akal belum pernah mengalami atau merasakan hal tersebut. Cara berpikir, sudut pandang yang hanya mengandalkan akal, itu merupakan sudut pandang yang dilakukan oleh iblis. Kenapa? Karena iblis itu disifati dengan awwalu man qasad dina bi ra'yi.
yaitu makhluk yang pertama kali yang mengukur kebenaran agama berdasarkan akalnya semata. Itulah kenapa kemudian ketika iblis disuruh untuk bersujud dalam arti hormat kepada Adam, maka dia menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menyatakan, ya Allah, kenapa saya harus bersujud kepada Adam sementara engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Iblis lupa bahwa yang memerintahkan dia untuk bersujud hormat kepada Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang lain yang bisa kita petik dari pelajaran Isra wal Mi'raj adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj kan, Nabi Muhammad terlebih dahulu dadanya dibedah oleh malaikat, ya, kemudian dibersihkan apa yang ada dalam dada beliau. Meskipun kita sebagai muslim meyakini bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu hatinya, ya, kolbunya Nabi Muhammad itu adalah kolbu yang telah suci, maksum, terjaga daripada dosa. Kenapa kemudian dibedah dan diberikan hikmah keimanan dan sebagainya? Itu karena kejadian itu dalam rangka untuk menambah hati yang suci agar semakin suci lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada, dan tidaklah para malaikat itu mengeluarkan dari hati Nabi itu kotoran. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin, akan tetapi menjadikan hati yang suci itu lebih suci lagi. Nah, ini menurut pendapat Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, ketika Rasulullah hendak di-Isra Mi'rajkan, kemudian setelah di-Mi'rajkan menerima perintah salat, maka Rasulullah sebelumnya dibedah hatinya, dibersihkan, ya, supaya siap menerima apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat muslim. Sebelum kita melaksanakan salat, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus membersihkan hati kita. Termasuk kita membersihkan fisik kita dengan berwudu, tapi bersih fisik saya tidak cukup, harus dibarengi dengan kebersihan hati. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sehingga kemudian ketika dia sholat, dia bisa fokus, hatinya hudur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah kekhusyuan dalam sholat, dan ketika keluar dari sholat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tanha anil fahsya'i wal munkar, di mana pelakunya yang melaksanakan sholat tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh atau memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat menggunakan ungkapan aqimus sholah, bukan dengan ungkapan if'alus sholah. Aqimus sholah atau iqamatus sholah dengan if'alus sholah maknanya adalah sangat jauh berbeda. If'alus sholah, para pendengar sekalian, itu maknanya adalah melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat dan rukunnya semata. Artinya kemudian ketika tiba waktu sholat, dia melaksanakan sholat dengan takbir, dengan ruku, dengan sujud, dengan tasyahudnya, sekedar menjadi penggugur kewajibannya saja. Setelah itu mungkin yang terjadi adalah dia melupakan dari sholatnya itu sendiri, konsepsi sholat. Sementara kalau iqamatus sholah atau aqimus sholah, itu menurut para ulama adalah ityanus sholah bihuquqiyal zahira wa huquqiyal batinah, yaitu melaksanakan sholat dengan menjalankan apa yang menjadi syarat rukun secara sholat itu secara zahir, dan syarat rukun daripada sholat itu secara batin, sehingga sholatnya akan menghasilkan nilai-nilai kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Maka ketika keluar dia daripada solat, wala dzikrullahi akbar, dia akan mengingat apa yang ada dalam solatnya sehingga menjadi aplikatif nilai dalam kehidupannya, yaitu dari solatnya dia kemudian menampilkan pribadi-pribadi yang terbaik, yang mampu mencegah perbuatannya dari tanha anil fahsya wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang kita harapkan dari ibadah solat sebagaimana yang dikehendakin Allah dengan ungkapan aqimus shalah atau iqamatus shalah. Kemudian bagaimana cara kita supaya kita dapat khusyuk dalam beribadah? Utamanya adalah solat. Hal ini bisa kita dapatkan jawaban atau pendapat dari beberapa ulama, di antaranya adalah pendapat Hatim bin Alwan atau Hatim al-A'sam. Beliau pernah ditanya oleh sahabatnya dengan ungkapan kaifa taqsha'u fi sholatik, bagaimana kamu bisa khusyuk dalam salatmu? Kemudian beliau menjawab, aqumu wa ukabbiru lis-shalah wa atakhayyalul ka'bata amamal aini. Kata beliau, aku berdiri dan bertakbir ketika salat, wa takhayyalu, dan aku membayangkan al-ka'bata amamal aini, seolah-olah Ka'bah itu ada di hadapanku. Wasirata tahta qadami, dan sirat itu berada di bawah kakiku. Wal jannata an yamini, sedangkan surga berada di sebelah kananku. Wan naru an shimali, dan neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakal mauti warai, sedangkan malaikat maut berada di belakangku. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara Hatim al-A'sam menghadirkan nilai-nilai kekhusyuan dalam salat dengan membayangkan seolah-olah dia dekat betul dengan Ka'bah, dekat dengan malaikat maut, dekat dengan surga dan neraka, serta dekat dengan sirat tentunya. Oleh karena itu, mari kita membangun nilai-nilai kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masuki bulan Rajab, kebanyakan kaum muslimin melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Maka peringatan itu tidak hanya berhenti kepada peringatan yang bersifat seremoni. Kita harus mampu mengambil hikmah dari peringatan-peringatan yang ada. Hikmah dan oleh-oleh dari perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut adalah salat. Maka setiap momentum peringatan, misalnya adalah Isra Mi'raj, senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa memperbaiki salat kita yang mungkin belum terlalu baik, sehingga kita terus meningkatkan salat kita. Bukti salat itu menjadi kebaikan adalah salat yang mampu mengubah perilaku orang yang salat itu kepada nilai-nilai kebaikan tentunya, yang dalam istilah agama tadi disebut dengan iqamatus shalah atau aqimus shalah, yaitu dia mampu menghadirkan salat secara lahir maupun batin, sehingga ketika itu dia tidak hanya ingat kepada Allah di dalam solat, tapi di luar solat dia juga mampu menghadirkan nilai-nilai di mana dia merasa senantiasa mengingat Allah, zikrullah, sehingga perbuatannya terarah kepada nilai-nilai kebaikan. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani, dan pendengar, demikian tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz Ekonani terkait hikmah Isra dan Mi'raj seperti apa ya. Tadi disampaikan salah satunya adalah melaksanakan kewajiban yaitu sholat kita dengan khusyuk selama ini ataupun saat ini, waktu ini, memperbaiki amal ibadah kita untuk bisa lebih baik lagi. Nah, ini Pak Ustadz, apakah juga termasuk yang namanya menambah dengan sholat sunnah kita seperti itu Pak Ustadz ya? Ya. Di antara kebaikan-kebaikan yang banyak yang kemudian Allah tawarkan kepada kita, itu adalah mengiringi sesuatu yang menjadi kewajiban kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib yang sekiranya kurang sempurna. Anggaplah sholat kita mungkin masih belum khusyuk, dengan adanya ibadah sholat sunnah itu bisa menambal ketidakkhusyuan yang tadi itu. Artinya perkara-perkara sunnah ini walaupun statusnya di bawah kewajiban,
tapi itu sangat penting nilainya supaya menyempurnakan segala yang Allah perintahkan tentunya. Baik, dan Pak Ustadz, saat ini adalah kesempatan untuk bagaimana kita memperbaiki amal ibadah kita sebelum nanti ketemu sama yang namanya Ramadan seperti itu. Iya. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Nah, jika ingin memperbaiki nih, misalnya nih, saya ini sholat oke lah 5 waktu walaupun selalu telat begitu ya Pak Ustadz, misalnya seperti itu. Kemudian hari ini sholat zuhurnya bolong nih, enggak apa-apa, besok ada lagi, insya Allah besok akan lengkap 5 waktu begitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Tidak konsisten atau seperti apa tuh Pak Ustadz? Iya, yang pastinya memang ketika kita pengen menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu banyak sekali godaannya. Iya. Gitu. Di peristiwa Isra wal Mi'raj sendiri, ketika Rasulullah mau menerima perintah sholat, itu kan diiringi atau diikutin para jin dan iblis. Nah, sehingga kemudian kata malaikat, ketika Rasulullah diajarkan doa oleh malaikat Jibril, kemudian setelah itu iblis dan jin itu pergi, maka kemudian Jibril ketika ditanya Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi? Itulah nanti ketika umatmu akan melaksanakan sholat, pasti akan banyak gangguan. Nah, itu ada godaan dari iblis maupun setan sebagainya. Nah, ini kemudian yang menyebabkan kita sering lalai melaksanakan perintah Allah. Nah, adapun kemudian menunda-nunda sesuatu kebaikan sebenarnya itu tanda ciri bahwa kita itu belum paripurna memahami kewajiban kita sebagai hamba Allah. Itu misalnya tadi seperti dikatakan, ya sudah masih ada besok dan sebagainya. Iya, kalau Yakin kita ketemu besok gitu maksudnya kan. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang kita menyangka bahwa perbuatan baik yang ditunda-tunda itu bisa dilakukan belakangan, padahal tidak ada kepastian juga bahwa besok kita masih ada gitu. Ketemu zuhurnya lagi. Ketemu zuhurnya lagi. Memang kalau dalam aturan agama, ketika kita meninggalkan sesuatu kewajiban karena tidak sengaja, bukan sengaja, Iya. itu bisa diqadha, diganti gitu. Tapi tentu nilai penggantinya berbeda dengan nilai yang kemudian dikerjakan dengan keikhlasan tentunya, yang sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Nah, itu hanya kemudian sebagai keringanan atau rukhsah bagi kita supaya tetap bisa melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Nah, tentu kita tahu bersama lah kalau meninggalkan sholat ya pasti berdosa gitu maksudnya. Nah, tapi kemudian kita berupaya memperbaiki saja apa yang selama ini, misalnya kalau bolong-bolong ya mulailah diperbaiki sedikit demi sedikit supaya jadi sempurna tentunya. Baik Pak Ustadz, misalnya saya sudah oke lah, walaupun tidak sesempurna ibadah yang saya lakukan begitu Pak Ustadz, paling tidak melakukan kewajiban, tapi ya Pak Ustadz di sisi lain keluarga saya tidak ikut sama kita untuk melaksanakan kewajiban ini, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu juga tandanya kita belum mendapatkan hikmah Isra Mi'raj ini yang sebenarnya atau seperti apa? Ya. Bagi kita yang kemudian punya keluarga ya, punya tanggungan dan sebagainya, misal apalagi kepala keluarga, itu mempunyai kewajiban untuk senantiasa mengingatkan, tugasnya mengingatkan. Nah, setelah mengingatkan, lagi begitu ya Pak Ustadz, setelah mengingatkan kemudian, tapi kita tidak perlu bosan. Artinya kebaikan tuh mungkin hari ini disampaikan, timingnya nanti mungkin ada satu saat dia dapat petunjuk Allah sehingga dia bisa melaksanakan apa yang disebut dengan kebaikan itu. Nah, kemudian adapun setelah kita mengingatkan begitu seringnya sampai kemudian berkali-kali pun tidak mampu, paling tidak kita sudah gugur kewajiban dalam mengingatkan. Mengingatkan kebaikan itu sendiri. Bukan hanya sekali begitu ya Pak? Iya, artinya kemudian kita berupaya supaya goalnya ini dapat gitu, tujuan kita apa gitu, ngajak kepada kebaikan. Tapi sampai pada batas tertentu tentu mungkin kita tidak sempat untuk mengingatkan, tapi paling tidak kita sudah pernah mengingatkan. Apalagi kalau istilahnya keluarga yang diajak itu adalah anak begitu Pak Ustadz. Anak yang memang wajib untuk menjalankan ibadah ini, karena terkadang jawaban mereka adalah ibu aja tidak sholat, ibu aja masih bolong-bolong begitu ya Pak Ustadz. Kembali ke kita lagi itu Pak Ustadz. Makanya sebenarnya kalau saya menduga ya, kenapa kemudian yang terjadi dalam keluarga itu anak sulit sekali untuk melaksanakan sholat. Mungkin saja kita belum mencontoh sebagai contoh yang terbaik bagi anak kita, atau mungkin dalam keluarga kita ketika anak masih kecil itu kita menunda-nunda untuk membiasakan sholat itu sendiri.
Sehingga dalam hadis itu kan jelas, muru auladakum bisolati wahum sab'ashinin. Suruh anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian watribum 'alaiha wa hum 10 sinin. Kemudian kalau usia 10 tahun belum mau sholat, itu sudah boleh dipukul dalam aturan agama. Tapi pukulnya dalam rangka litarbiyah, untuk pendidikan. Itu. Nah, artinya kemudian di sini kan ada pembiasaan. Itu. Selain itu kemudian orang tua juga menjadi contoh yang paling real lah, paling utama dalam anak-anaknya. Termasuk diantaranya kita tidak melupakan doa. Itu sebagai seorang muslim, karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Di antara doa yang paling bagus ketika kita pengen supaya anak keturunan kita sholat adalah Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini kalau bisa sering dibaca, wahai Tuanku, jadikan aku orang Rabbi ja'alni muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat, dan anak keturunanku juga demikian. Itu artinya doa itu. Baik Pak Ustadz Ekonani, dan mungkin kesimpulannya Pak Ustadz, apa nih yang bisa kita ambil kesimpulan ataupun manfaatkan waktu saat ini Pak Ustadz, selagi juga masih sehat fisik kita, ya Pak Ustadz, apa nih Pak Ustadz? Ya, diantaranya kita hampir setiap tahun diingatkan untuk peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan peringatan itu tidak berhenti kepada seremoni, itu yang paling utama. Kita bisa mengambil hikmahnya, diantaranya adalah melaksanakan apa yang menjadi ketetapan ketentuan Allah pada peringatan Isra wal Mi'raj tersebut, yakni sholat. Sholat itu punya banyak manfaat. Manfaat di dunia tentu memiliki andil terhadap anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Syaratnya tadi adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh kebaikan, sehingga keluar dari sholat dapat kebaikan pula. Kemudian sholat juga menjadi salah satu penentu baik tidaknya kehidupan kita di akhirat nanti. Bahkan sholat dikatakan as-sholatu miftahul jannah, yaitu kuncinya surga. Nah, kalau kita sudah pegang kuncinya, ya nggak usah khawatir nanti di akhirat mau masuk mana, karena kita sudah punya kuncinya. Ini yang mungkin bisa kita pahami dari setiap peringatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani, dan pendengar, demikian tadi penjelasan pemaparan disampaikan Pak Ustadz Ekonani terkait hikmah Isra dan Mi'raj. Sudah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat ya, terutama untuk saya pribadi, dan juga untuk saat ini terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dalam Mimbar Agama Islam. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan, Pro 1 Kanal Inspirasi.